perlu juga sebenarnya sosok yang nge-lead ini rumah tangga mau dibawa kemana. Tapi yang namanya pemimpin itu kan bukan berarti nggak luput dari kesalahan ya. Itu loh maksudnya hormat sih hormat pasti gitu ya. Itu udah wajib banget hormat satu sama lain. Tapi ketika keputusan itu jadi mutlak ya kan yang mutusin gue gue gitu kan. Semua keputusan lo harus ikut gue. Kan gue imamnya ya. Masalahnya kan tidak imam kan juga manusia dan tidak kesalahan gitu. Jadi ya kayaknya turunin egonya sih iya tuh setuju sih. untuk bisa menerima bahwa bisa jadi laki-laki pun juga bikin kesalahan. Tapi perempuan juga gue juga sebagai perempuan ya, perempuan juga mesti sadar sih mereka juga bisa punya potensi bikin kesalahan. Iya Iya bukan sih? kita imun gitu ya dari Bukan kesalahan gitu. gitu. Bukan Ya yang benar berarti setuju. kita tuh anti salah, enggak juga. Both side itu Gap dua-duanya setuju. sama-sama berpotensi bikin salah. Selamat datang di DM Kita aja. Oke, kita Dengan langsung apa hari ini? langsung ya sesuai janji kita kemarin mau bahas tentang ada satu DM cowok Oke, DM kali ini dari Lavi lah. dari laki-laki ya kan. Jadi ceritanya dia mengomentari salah satu postingan aku gitu, terus dia marah-marahnya mungkin karena takut diserang di komen bareng-bareng cewek-cewek. Oke. Dia ke DM, dia bilang Konteksnya apa nih? Konteks yang lagi konteksnya dibahas. tentang ya maksudnya kita bilang kayak ya lu berhak memutuskan apa yang baik buat kamu gitu ya kira-kira tentang perempuan memutuskan apa yang baik buat diri kita. Lalu dia bilang di mana-mana yang namanya perempuan itu udah diatur kok sama agama, dia harus menghormati laki-laki gitu. Gue ngebayangin mukanya tuh kayak dia harus menghormati laki-laki lah gitu. Jadi harus nurut sama laki-laki yang dalam konteksnya di sini adalah suami gitu. Ya gue tidak menyangkal. Ya mungkin iya tapi Di mana-mana tuh di mana sih maksudnya di mana-mana di tuh sebenarnya di seluruh hidup dia dunia, kali ya, di di hidup hidup dia dia. gitu. Memang laki-laki itu harus Dihormati. dihormati. Gue nggak tahu sih ya. Gue nggak ngerti. Gue kayaknya kalau gue jadi laki-laki, kalau gue ya jadi laki-laki, gue tidak akan merasa bangga kalau gue ditakutin. Ya kan, ditakuti dan disegani itu kan dua hal yang berbeda ya gitu. Definisi dihormati di sini apa sih, Mas? Mungkin dia merasa harus karena mungkin pada saat itu topik gue adalah tentang kebebasan, keputusan sendiri, apa on your own feet dan lain sebagainya. Mungkin mengenai itu sih, lu dalam hal memutuskan, menentukan langkahnya dan lain sebagainya gitu sih. Kayaknya ego Mas ini agak Tertindas dia. tersenggol, tertindas, bukan tersenggol lagi. tertendang egonya ya dengan pernyataan-pernyataan perempuan itu bisa mandiri, perempuan itu bisa berdiri. Sebenarnya nggak cuma perempuan yang bisa mandiri, laki-laki juga bisa mandiri. Yes, benar-benar. Gitu loh, maksudnya nggak perlu Bikin kopi sendiri lah kamu. Jadi itu salah satu basic skill yang harus diajarin anak dari kecil itu kan menurut pengetahuan ya. Itu tuh harus berlaku kedua belah pihak kan. Yes. Kayak misalnya bikin makanan ya all gender, laki perempuan harus bisa bikin makanan. Nyuci baju, laki perempuan harus bisa nyuci baju. Gitu. Yang bertahan hidup, laki perempuan itu harus bisa bertahan hidup. Iya, betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya mandiri tuh nggak diasumsikan terus kaget tiba-tiba perempuan mandiri, ya enggak, karena pada dasarnya ya semua manusia harus bisa mandiri gitu. Jadi kenapa juga mesti tersinggung ketika ada perempuan mandiri, karena memang ya perempuan harus bisa mandiri, laki-laki juga harus bisa mandiri, sama aja gitu loh. Kalau dibilang apa tadi, pada hakikatnya laki-laki pemimpin, ya kalau memang bisa jadi pemimpin ya nggak apa-apa, dihormatin ya nggak, maksudnya di respect gitu ya. Iya, di respect boleh ya kan. Ya memang nggak ada masalah sih kalau kita harus menghormati dan respect. Tapi dari the way, gue nggak tahu mungkin gue salah. Tapi dari the way dia menjelaskan itu ya, ada bahasanya itu namanya mansplaining. Itu gue ngerasa dia lebih kepada ingin menguasai. Ya nggak sih, dengan adanya dia kekuasaan berarti kan seolah-olah izin itu turunnya hanya dari dia gitu loh, sang raja. Ya kalau kita ngomongin menghormatin tuh gak cuman perempuan harus menghormati laki-laki, laki-laki juga harus menghormati perempuan sih. Itu kan
partnership itu kan both side ya. Iya, banyak banyak ya. gitu. Dan banyak kok gitu. Itu yang mungkin salah dipahami sih menurut gue ketika lo jalanin rumah tangga dan lo berpikir bahwa iya bener sih dalam ajaran agama, tapi kita di sini kita kan nggak skupnya nggak ngebahas tentang agama. Oh ya. Cuma memang banyak yang mengatakan laki-laki itu adalah imam gitu. Iya bener juga kalau misalnya lo jalan tapi nggak ada yang ngambil keputusan itu sebenarnya sulit gitu. Bingung. Bingung gitu. Misalnya lo deh nggak usah jalan sama pasangan lo jalan sama temen lo rame-rame ke Bali gitu. Ketika nggak ada si decision maker kan akan sulit juga ya gitu. Jadi kita perlu juga decision maker Si ketua panitia. si ketua gitu panitia kan. itu mesti ada gitu untuk mutusin sesuatu hal yang mungkin pelik di rombongan ini ya gitu. Nah dalam rumah tangga yang isinya 2 orang mungkin nanti nambah 3, 4, 5, 6, 7 sama anak yang perlu juga sebenarnya sosok yang ngelit ini rumah tangga mau dibawa kemana. Tapi yang namanya pemimpin itu kan bukan berarti nggak luput dari kesalahan ya. Itu loh maksudnya hormat sih hormat pasti gitu ya. Itu udah wajib banget hormat satu sama lain. Tapi ketika keputusan itu jadi mutlak ya kan yang mutusin Gue gitu kan. Semua keputusan lo harus ikut gue. Kan gue imamnya ya. Masalahnya kan tidak imam kan juga manusia dan tidak kesalahan Betul. gitu. Jadi ya kayaknya turunin egonya sih Iya tuh setuju sih. untuk bisa menerima bahwa bisa jadi laki-laki pun juga bikin kesalahan. Tapi perempuan juga gue juga sebagai perempuan ya. Perempuan juga mesti sadar sih mereka juga bisa punya potensi bikin kesalahan. Iya bukan sih? kita imun gitu ya dari Bukan kesalahan gitu. Bukan Iya, yang benar, berarti setuju. kita tuh anti salah enggak juga. Both side itu Iya, dua-duanya setuju. sama-sama berpotensi bikin salah. Dua-duanya sama-sama berpotensi untuk menyampaikan kebenaran gitu. Jadi sebenarnya dalam partnership tuh nggak ada yang kayak keputusan satu gender tuh udah pasti bener. Iya. Itu Itu sih, itu gue kesel sih itu. Sama kayak contohnya kalau lu kan tadi ketua panitia gitu ya. Kayak kita misalkan anggaplah tadi tuh misalkan keputusan yang diambil akhirnya cerai. Sebenarnya kan kalau diibaratkan di kantor gitu ya, bos kita cowok misalkan gitu, dia membuat keputusan gini gini gini, tapi pada hakikatnya terus tiba-tiba nggak sesuai nih sama prinsip kita dan kemudian kita memutuskan resign kan nggak apa gitu kan. Dan itu kan sebenarnya sesimpel itu kalau saja perceraian ditranslate seperti itu gitu ya, nggak akan ada yang marah kan, nggak akan ada yang menganggap hal bercerai atau keluar dari pernikahan itu buruk nggak sih gitu loh. Ya memang kalau Iya, sudah gitu tidak cocok ya udah gitu. Jadi ya memang gimana ya menciptakan pernikahan yang setara tuh berat sih masih Berat ya? menurut gue, nggak semuanya berhasil mewujudkan itu. ya Mungkin di budaya kita di budaya kita budaya menurut kita gue. tuh masih sulit sih untuk bisa menciptakan pernikahan yang setara gitu. Iya. Bahwa laki dan perempuan tuh punya kontribusi yang sama. Sama bahwa kita diperlakukan seimbang, role-nya juga sama gitu. Itu kan kayaknya masih berat banget masih gitu di sini. Sih gitu ya dari awal nikah aja deh gitu. Berapa banyak sih laki-laki yang menyadari bahwa perannya dia tuh nggak cuma nyari nafkah doang Iya. gitu. Ya mungkin di kota-kota besar sih udah apa ya tercerahkan ya kalau Iya. laki-laki tuh juga yang nggak bisa dilakukan laki-laki kan cuman hamil Dan menyusui menyusui ya hamil melahirkan dan menyusui sisanya kan sebenarnya sama semua. sama semua gitu ya jadi kayak basic life skill buat anak laki sama anak perempuan tuh mestinya Sama kok gitu. Di sekolah sama kok ajarannya gitu. kenapa kalau waktu kecil anak laki dipanggil untuk makan anak perempuan dipanggil buat cuci piring. Ayo cuci Gitu. piring dulu gitu. Nah, sementara anak lakinya dipanggil, ayo kamu udah makan apa belum gitu. Kan sedih banget sudah ada perbedaan Dari sejak itu. usia dini gitu dari pendidikan dini tuh udah dibedakan kayak gitu. Jadi justru mestinya nggak ada pembedaan sih dari hal-hal kecil kayak gitu. Nanti jadinya laki-lakinya juga merasa bahwa tugas gua itu adalah hanya mencari nafkah dan menerima pelayanan dari perempuan gitu. Dan mungkin banyak perempuan-perempuan juga yang masih berpikir tugas gue itu cuma melayani. Iya. Jadi ya kayak kutu sekolah nggak ngelanjutin sekolah dengan
dengan bangganya karena ingin menjadi Yes, karena ada stigma itu ya sih. Perempuan kan pada akhirnya lo balik lagi ke rumah tuh. Akhirnya stigma itulah yang membuat perempuan juga gak mau berkembang. Terus perempuan juga di pernikahan pada akhirnya, lo kan gue juga hanya ingin menjadi tugas gue kan cuma sebatas bisanya jadi ibu rumah tangga aja gitu, nggak bisa empowering juga. Iya, nanti doktrinnya seperti itu. Dokternya seperti itu gitu, dan itu tuh masih Ada kok gitu. banyak. Walaupun orang bilang kan iya tapi kalau di kota besar enggak sih, gue ngerasa di sini pun masih banyak Masih banyak sih ya hal begitu yang susah banget sih yang masih terpenjara sama stigma kayak itu. Iya betul. Sama kayak ini juga nih, kan kayak tadi ngomongin tentang kebebasan perempuan terhadap ini. Gue pun sejujurnya juga perempuan yang kurang begitu setuju ketika gaji laki-laki harus gue yang atur semua, harus dikirim gue. Menurut gue juga itu kayak ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Belum punya, maksudnya ada spare untuk ya personal life dia, untuk dia ngasih ke keluarganya gitu. Itu gue juga kadang ada beberapa di kantor tuh kalau ada tuh teman-teman cowok gue yang nikah tuh gue kasih tahu itu. Guys, kalian tuh nggak harus kok ngasih semua gaji kalian ke istri gitu. Karena jangan gitu juga sebenarnya, yang kayak Friska bilang, kadang cewek tuh ngerasa ya udah paling bener, harus dibenerin semuanya gitu. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa kok kalau lu mengelola duit lu juga, ya asalkan lu juga pikirkan apa yang menjadi kebutuhannya nggak kurang, ya nggak sih? Ya perempuan-perempuan juga mesti banyak saling menasehati Iya. tentang peran gender juga sih gitu. Kayak masih banyak juga perempuan-perempuan tuh yang ngerasa kayak gini gak sih, gue tuh perempuan jadi gue wajar manja, dia tuh perempuan jadi harus dimanja gitu. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga gitu, ketika kalian memutuskan ya wajar lah perempuan sukanya belanja, enggak juga. Enggak semua, enggak perlu juga digeneralisir bahwa perempuan itu menyukai belanja, perempuan itu wajar dimanja, enggak juga bilang perempuan itu wajar ngambekan, enggak juga. Enggak, jadi perempuan itu juga mesti empowering diri sendiri juga gitu. Misalnya kayak itu semuanya tadi gue bilang itu kan terkait self regulation gitu ya, kayak lo memutuskan belanja atau tidak itu balik lagi lo punya regulasi self regulation atau enggak, mana yang lo butuh, mana yang lo suka, mana yang lo senang, mana yang lo tidak sukai, apa ini FOMO atau tidak, lo tuh punya regulasi diri untuk memutuskan itu. Jadi kita nggak bisa bilang juga bahwa semua perempuan itu suka belanja, enggak gitu. Perempuan-perempuan yang memang punya regulasi diri yang mungkin udah oke ya, dia akan bisa tahu gitu ya. Gitu juga semua perempuan berhak manja, enggak juga. Misalnya perempuan itu kayaknya udah ditakdirkan manja, ya enggak juga. Ya kayak tergantung regulasi diri lo lah. Kalau lo bisa handle your emotion with yourself, ya lo kan nggak perlu bermanja-manja pada siapapun gitu, lo bisa fight sendiri. Jadi nggak semua perempuan itu juga rekat dengan image manja gitu. Atau misalnya ini namanya juga perempuan, wajarlah Begini gitu ya. wajarlah nangis, wajarlah emosian, ya enggak juga gitu, tergantung regulasi diri lo kayak apa gitu. Jadi sebenarnya kita juga ketika kita nge-counter diam tadi gitu lah, bahwa gimana juga tuh laki-laki tuh Harus ini gitu. harus diturutin gitu. dihormatin gitu ya. Sebenarnya counternya adalah ya kita sebagai perempuan juga mesti nunjukin sih kalau kita nggak semanja, nggak selemah, dan nggak se-cranky itu gitu. Jadi ya respect each other juga bisa lah. Jadi laki-laki juga bisa melihat kalau ya Dia tidak semena-mena lah. tidak semena-mena lah, karena ternyata stereotip itu gitu itu nggak berlaku. Enggak, maksudnya gini, ternyata nggak semua perempuan tuh punya melekat dengan image kayak gitu. Itu hanya pandangan atau stereotip yang dipercaya aja gitu. Jadi dari kitanya sendiri sih yang mesti empowering juga, supaya kita juga punya power, kita juga punya knowledge gitu ya, kita juga punya self regulation gitu, sehingga kita juga bisa menunjukkan bahwa kita tuh partner yang setara dan partner yang oke loh. Wow.
Jadi apa itu cranky Mana aja. harus belajar self regulation seperti itu. Betul. Dan mungkin sebaiknya Bapak itu nggak usah follow gue ya. Oke, Anda bukan market saya ya kan? jadi memang nggak usah tersentil egonya juga sih. Gitu. Oke, sampai jumpa di DM selanjutnya. Selanjutnya.